wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin berdoanya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Hidayatul Islamnya, Ida Yulianti, Siti Mashkuro, Siti Aminah. Ya, berarti hadir semua ya, Nak? Ya. Nah, sekarang Ibu ingin mereview materi kita minggu lalu. Kemarin minggu lalu itu kita bahas apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Kita membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa sih fungsi peredaran darah pada manusia itu? Yuk, silahkan. Ya, benar sekali. Sebagai antibodi. Mungkin ada lagi yang bisa menyebutkan? Ya, benar. Untuk mengedarkan nutrisi dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kira-kira nutrisi tersebut diperoleh dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Pintar sekali. Berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari. Tadi sebelum berangkat sekolah pada sarapan nggak? Oh iya, Ibu juga sarapan. Nah, jadi nutrisi itu berasal dari makanan yang kita makan. Kira-kira nutrisi tersebut diperoleh dari mana ya, Nak? Ada yang tahu nggak? Ya, berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari itu. Jadi, nutrisi yang akan disebarkan oleh tubuh itu berasal dari makanan seperti sayuran, nasi, pokoknya segala sesuatu yang kita makan itu yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Terus Ibu mau tanya lagi nih, makanan tersebut yang akan diedarkan itu ya, kira-kira mau diedarkan secara langsung apa harus diolah dulu ya? Ada yang tahu nggak? Iya, harus diolah dulu. Diolahnya itu melalui sistem pencernaan. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia ya, Nak. Coba sekarang kalian buka halaman 30 tentang pencernaan pada manusia. Kita fokuskan dulu, hari ini kita belajar tentang organ yang berkaitan dengan fungsi dan mekanisme pencernaannya. Jadi, makanan yang kita makan itu masih dalam bentuk molekul-molekul yang kompleks, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan masih banyak lagi. Jadi, untuk diserap oleh tubuh, makanan perlu dicerna menjadi molekul yang lebih sederhana supaya dapat diedarkan ke seluruh tubuh melalui kapiler-kapiler darah. Perhatikan pada halaman 31. Ibu jelaskan ya. Jadi, sistem pencernaan pada tubuh kita itu tersusun atas enzim pencernaan dan alat-alat pencernaan. Contoh, alat pencernaan itu apa saja? Ada mulut, kerongkongan,
lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan enzim-enzim yang berperan dalam pencernaan makanan itu dihasilkan oleh kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Pertama, mulut. Di mulut itu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, di dalam mulut itu makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik itu atas bantuan gigi dan lidah. Makanan dikunyah dan dihaluskan. Kemudian yang secara kimiawi itu dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam mulut. Salah satunya yaitu enzim amilase atau petialin. Seperti yang kalian lihat di buku, gigi kan memiliki beberapa tipe. Ada gigi seri yang fungsinya untuk memotong makanan. Terus gigi taring yang fungsinya untuk mencabik-cabik makanan. Dan gigi geraham yang fungsinya untuk mengunyah makanan. Sedangkan yang secara kimiawi di dalam mulut itu dibantu dengan enzim. Ada enzim petialin atau amilase yang berfungsi untuk membantu mencerna karbohidrat atau polisakarida untuk dipecah menjadi maltosa. Nah, setelah dikunyah dan halus, itu kan ditelan ya untuk masuk ke kerongkongan atau esofagus. Terus, supaya makanan bisa masuk ke lambung, di dalam esofagus itu ya terdapat suatu gerakan mendorong yang disebut dengan gerakan peristaltik, supaya makanan yang dari kerongkongan itu bisa masuk ke dalam lambung. Setelah masuk ke lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi lagi. Nah, secara mekaniknya itu, ada yang tahu nggak menggunakan apa kalau di dalam lambung? Oh, masih belum baca ya berarti ya? Ya. Kalau di dalam lambung itu ya, proses yang secara mekanik itu dibantu oleh dinding-dinding lambung, yakni gerakan meremas-remas makanan agar menjadi halus. Sedangkan pencernaan secara kimiawinya itu dibantu oleh enzim. Ada 4 enzim yang terdapat dalam lambung. Ada renin yang berfungsi untuk mengendapkan kasein susu. Pepsin fungsinya untuk memecah protein menjadi polipeptida. Lipase berfungsi untuk memecah lemak, dan lambung itu juga menghasilkan HCl yang fungsinya itu untuk membunuh organisme. Nah, setelah makanan dicerna di dalam lambung, makanan akan menuju ke usus dalam bentuk bola-bola kecil. Dalam usus itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum atau disebut dengan usus 12 jari. Ada jejunum atau disebut juga usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Selanjutnya, proses pencernaan yang ada di dalam lambung. Yang pertama, terjadi pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Dan yang kedua, penyerapan sari-sari makanan atau nutrisi. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh usus halus itu ada laktase, sukrose, dan maltase. Yuk, sekarang kita buka halaman selanjutnya. Selanjutnya, zat makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus nantinya akan masuk ke usus besar.
Seperti contohnya makanan yang nggak bisa diserap, seperti serat sayuran, serat buah-buahan, dan lemak yang tidak dapat diuraikan. Itu akan masuk ke dalam usus besar bersama dengan air. Dan di dalam usus besar itu terdapat kolon yang di situ itu terdapat bakteri E. coli yang dapat berguna untuk membantu dalam proses pembusukan sisa makanan. Nah, masih di usus besar, makanan dari kolon itu akan masuk di rektrum, dan di rektrum itu terjadi penyerapan air dalam makanan. Setelah itu, sisa makanan yang tidak dapat diserap lagi dan tidak dapat lagi digunakan oleh tubuh nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses melalui anus. Sudah. Mungkin dari penjelasan Ibu ada yang mau ditanyakan? Ayo, nggak apa-apa. Mungkin ada yang kurang paham atau mungkin Ibu kurang bisa memahamkan kalian. Sudah paham semua ya? Ya. Jadi kesimpulan untuk organ dan mekanisme sistem pencernaan itu yang pertama, makanan masuk di dalam mulut, dan di dalam mulut itu terjadi dua proses, dua mekanisme. Ada proses mekanisme secara mekanik dan ada yang secara kimiawi. Yang secara mekanik itu dibantu oleh gigi dan lidah, sedangkan yang secara kimiawi itu dibantu oleh enzim. Dari mulut selanjutnya makanan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Dalam esofagus itu terdapat suatu gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yaitu gerakan mendorong agar makanan yang dari mulut terus masuk ke kerongkongan bisa masuk ke dalam lambung. Ya. Selanjutnya dari lambung masuk ke usus halus, terjadi penyerapan makanan. Selanjutnya masuk ke usus besar. Ya, yang tadi itu ada bakteri E. coli-nya yang dapat membantu pembusukan makanan, ya kan? Ya. Terus yang terakhir ke anus yang mengeluarkan feses, sisa hasil makanan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, yang tidak dapat diserap lagi oleh tubuh, yang tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh tubuh. Ya. Sekarang Ibu akan bacakan suatu ayat yang berkaitan dengan sistem pencernaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Yuk, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, berarti sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, untuk mengakhiri pertemuan kita, sebentar. Sebelumnya Ibu pengen beri tugas kepada kalian. Ya, untuk tugasnya
Nanti Ibu kirim ke WA ya, ke grup kelas ya. Ya. Udah. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan barokah kepada sesama manusia dan kelak di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.